Hai, jumpa lagi bersama kami di Rekomtek, review dan komentar seputar konstruksi di channel Seputar MK. Gimana Mas Adi? Kenapa? Hari ini aku capek banget mau ke studio ini, harus banyak pengorbanan yang harus aku lalui. Harus macet, hujan, becek. Untung ada ojek, tapi saya nggak naik ojek. Nggak naik ojek, cuma lewat aja tuh ojek. Iya. Bawaannya mager aja nih. Iya. Kenapa? Kok mager? Ya itu suasananya, bawaannya bikin ya di rumah aja sebenarnya sih, cuma kan ada kewajiban aja nih. Ya udah aku jalan deh ke studio ini. Mager. Ngomong-ngomong mager nih. Gimana? Ini masih kita gosipin yang di konstruksi kan ya? Oke, masih. Mager ini kayak si karya-karya itu Mas Adi. Mager. Iya. Merger kali. Merger ya? Merger. Kalau di ME itu ada tes merger juga. Beneran loh, kalau di teman-teman yang orang ME tahu kan, orang listrik itu ada tes merger, tes merger. Iya sama sih. Iya itu ada berita terbaru ini. Ini beritanya nih, lihat ya. Oke. Nih Pak Erik beri sinyal merger BUMN karya diteken minggu depan. Wah, ini sebelumnya itu memang sudah ada wacana nih untuk merger dari beberapa periode yang lalu, cuma sempat tertunda karena mungkin proses administrasi atau segala macamnya, sehingga di kabinet Pak Prabowo ini langsung setelah dilantik kabinet Pak Erick Thohir langsung melanjutkan kembali rencana merger untuk BUMN karya. Oke. Tahu nggak BUMN karya apa aja? BUMN karya, setahu gua ada 7 ya? 7. Coba sebutkan. 1 PP, pembangunan perumahan. Kemudian Waskita Karya, Wijaya Karya. Terus HK, Hutama Karya, Adikarya, Bratas, Abipraya, Nindya Karya. 7. Nah, beritanya tuh gitu ya. Jadi Kementerian BUMN ini sedang melanjutkan rencana perampingan perusahaan plat merah di sektor karya. Nah, Menteri BUMN Pak Erick Thohir sempat mengatakan bahwa akan segera bertemu dengan Menteri PUPR yang baru nih. Baru ya? Tahu siapa? Siapa Mas Adi? Pak Dodi Hanggodo. Pak Dodi Hanggodo, Iya. Kayaknya aku belum pernah. Belum pernah ya, mungkin sebelumnya kurang familiar karena beliaunya kayaknya memang bukan dari PU sebelumnya ya, kayaknya. Mungkin pengusaha atau apalah. Nanti kita cari tahu. Tahu. Mas Adi, berarti ini Menteri BUMN-nya tetap Pak Erick Thohir. Existing. Menteri PU-nya sekarang PU ya, bukan PUPR. Iya. Itu Pak Dodi Hanggodo. Berarti Hanggodo. Bukan Pak Bas lagi ya. Bukan Pak Bas. Pak Bas sekarang sudah di KN ya, kalau nggak salah ya. Oh iya ya. Jadi Kepala Otorita. Oh iya. Pak Otorita. Basuki jadi Kepala Otorita IKN. Selamat Pak Basuki melanjutkan IKN ke tahap-tahap selanjutnya. Semangat Pak Basuki. Dan selamat buat Pak Menteri BUMN melanjutkan yang kemarin. Dan selamat juga kepada Pak Menteri PU baru Pak Dodi Hanggodo. Selamat bekerja. Oke, Mas Adi, ini harapannya merger ini untuk membuat kinerja keuangan dari sektor karya ini menjadi lebih sehat lagi nih. Sehat ya, karena kan bergabung ya. Jadi sakit kemarin Mas Adi. Iya, sakit atit mereka. Jadi sehingga kita dapat melakukan ini ya, restrukturisasi atau penyehatan, tetapi juga membangun ekspertis di masing-masing BUMN. Expert berarti pengalaman lebih kepada ini ya, spesialisasi mungkin ya, spesialisasi. Iya. Nah, kalau yang saya tangkap, saya review juga itu dengan peleburan ini sih mestinya bakal mengurangi persaingan di lelang proyek antar perseroan. Jadi antar sama BUMN, lelang itu kan pasti banyak nih, ada 7 karya itu. Nah, mereka pasti akan bersaing ketat nih. Nah, supaya jangan adu tender habis-habisan, mereka sampai banting-bantingan harga yang bikin rugi di akhir. Betul. Karena kan BUMN uang badan usaha milik negara, kalau rugi yang rugi negara juga. Iya, makanya mereka harus
Ya itulah tadi. Iya sih. Nah, ini sih apa namanya pengalaman ya, Iya. kan kita bergerak di bidang manajemen konstruksi, di mana kan lingkupnya salah satunya pada tahap pengadaan atau tender kontraktor ini MK membantu owner jika diperlukan ya. Maksudnya kalau ownernya meminta MK untuk membantu kan kita berarti join di tahap tersebut gitu. Nah kadang memang ngelihat sih dokumennya karya-karya ini mantap dokumen teknisnya. Karena biasa kita suruh bantu evaluasi teknis ya, karena biasanya kan owner menyerahkan ke MK buat bantu evaluasi dokumen teknis yang metode lah, apalah ya, jadwal gitu ya, memastikan bahwa memang ini sesuai nih sama owner punya rencana. Dan itu kalau pengalaman kita ya, itu memang dokumen mereka tuh karya-karya itu bisa dibilang bagus. Badabes kata. Badabes. Anak-anak mamen. Mamen. Hai mamen. Iya. Nah, kalau dari segi teknis memang mereka bisa dibilang setara lah ya, antara karya, cuma tinggal nanti di biaya. Nah, itulah yang tadi dikhawatirkan, mereka saling banting harga yang akhirnya rugi di akhir. Bener. Belum lagi nanti kualitas jadi korban, otomatis ya kan? Turun kan kalau harganya terus banting-bantingan kayak gitu. Yang dirugikan siapa Mas Adi? Ya negara. Negara lah. Aduh. Kan badan usaha milik negara, proyeknya proyek negara, uangnya uang negara. Dari mana? Dari rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Dan ini Mas Adi, Kementerian BUMN ini akan mempercepat proses konsolidasi perusahaan plat merah di sektor karya ini. Dan saat ini targetnya yang paling cepat apa ini? Ini Hutama Karya dan Waskita Karya yang targetnya akan dikejar gitu. Duet ya, Hutama Karya dan Waskita Karya. Targetnya tahun ini nih konsolidasi dari PT Hutama Karya dan Waskita Karya dalam satu holding dapat rampung. Terus nantinya PT Hutama Karya akan berperan sebagai induk dan Waskita nanti anak. Oh iya, induk anak holding kali ya, jadi ya konsolidasi. Gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Ruby nih dengan harganya merger karya ini apa sih yang bisa diberikan manfaatnya bagi ya semuanya lah, bagi semua pihak? Kalau menurutku ya Mas Adi ya, ini yang jelas optimalisasi efisiensi dan efektivitas. Jadi menurutku melalui merger ini BUMN Karya itu dapat menggabungkan sumber daya untuk mereka lebih efisien gitu, dan proyek-proyeknya yang mereka tangani itu lebih efisien gitu. Iya. Kalau dari aku ini daya saing ya, penguatan daya saing. Jadi hasil merger dari perusahaan-perusahaan BUMN Karya ini akan memiliki kapasitas operasional yang lebih besar, sehingga memungkinkan bersaing dengan lebih kompetitif dalam pelaksanaan konstruksi dengan perusahaan-perusahaan konstruksi swasta baik dalam maupun luar negeri. Karena kita dihimpun kan, jadi semakin kuat aja nih, yang tadinya cuma sendiri terus ditambah lagi jadi semakin kuat. Kayak ilmu ini ya, sapu gitu, yang kalau lidi satu dipotong, kalau banyak kumpulin jadi lebih kuat. Benar. Jadi buat nyapu lebih cepat. Walaupun itu lidi kriwil-kriwil. Ups. Tapi Mas Adi, ini tahu nggak? Kalau yang nggak usah kita kontraktor yang di luar negeri ya, dalam negeri aja yang swasta itu sampai ada yang bikin berani menjamin konstruksinya tuh bakalan bagus seumur hidup loh. Itu ada, masa yang karya-karya nggak ada? Iya. Gitu. Jadi aku setuju sama Mas Adi tadi, penguatan daya saing. Setuju, dikuatkan daya saingnya. Terus aku ada lagi nih Mas Adi. Jadi kalau dari sisi percepatan penyelesaian proyek itu dengan sumber daya yang lebih besar, jadi BUMN Karya hasil merger itu dapat menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur nasional dengan lebih cepat gitu. Jadi nggak molor-molor, nggak kayak dulu tuh ada proyek seumur hidup. Itu di mana tuh? Negeri Konoha ya? Konoha. Di sini mah nggak ada. Nggak ada. Di sini mah Badabes. Hai Mamen. Ya,
Itu juga oke. Kalau dari segi kualitas nih aku sedikit ngasih komentar dan reviewnya ini kalau dengan mergernya BUMN Karya ini pastinya nanti akan mempunyai keahlian dan pengalaman yang lebih luas nih. Terus bisa meningkatkan kualitas proyek-proyek yang sedang mereka jalankan. Ya karena kan dari ini punya pengalaman, punya pengalaman. Satu sharing-sharing sedikit, Sharing lah ya. tambah ilmunya tambah banyak. Bisa meningkatkan kualitas. Benar, kualitas tuh yang penting. Terus. Nah, terus ini ada info lagi nih. Nanti terkait dengan merger tadi akan dibuatkan semacam apa namanya istilahnya entitas-entitas nih. Ada 3 entitas dari 7 BUMN Karya tadi nantinya akan dibagi 3 entitas ya. Yang entitas pertama itu apa Bi? Entitas pertama itu ada Brantas Abipraya, terus Adi dan Nindya Karya. Jadi entitas pertama ini mereka tuh fokusnya ke pembangunan proyek air dan perkereta apian ya, rel gitu. Itu sih. Sementara tuh di entitas kedua itu ada Waskita sama Hutama Karya. Ini yang tadi sedang dikejar untuk percepatannya. Itu yang nantinya akan fokus pada pembangunan jalan tol dan jalan non tol serta bangunan kelembagaan. Bangunan kelembagaan pemerintah mungkin nanti larinya ke HK dan Waskita. Terus yang ketiga nih Mas Adi ada PP dan Wika. Jadi untuk PP dan Wika nantinya akan fokus pada proyek pelabuhan laut, bandar udara, terus pabrik dan bangunan hunian atau residensial. Ya, karena PP pembangunan perumahan gitu kali ya. Kalau PP kan kayaknya kembali ke rohnya masing-masing nggak sih? Ya. Nah, jadi harapannya dari peleburan BUMN tadi selain efisiensi dan penyehatan kinerja holding, nantinya arahnya adalah penghematan biaya produksi dan manajemen. Nah, selain itu juga akan fokus pada spesialisasi fokus proyek kayak tadi kan dibagi entitas. Ini spesialis gedung, ini spesialis infrastruktur, ini spesialis bangunan air, kereta ya, dan akhirnya nantinya akan mengurangi persaingan lelang di proyek. Itu tadi yang sempat dibahas di awal. Jadi nggak tahu nanti, saya belum tahu nih, akhirnya nanti apakah jadi satu nama, misalnya nih entitas satu, Adi Karya aja, terus yang Abipraya sama Nindya itu udah melebur, atau mungkin Adi sebagai kepalanya, masih ada anaknya itu si Nindya dan Abipraya tadi, atau seperti apa sih, aku belum. Brantas, Adi, Nindya, Ban atau NAP. Waskita, Hutama Karya. Wah. PP, Wika. Wah, gimana sih? Susah. Yang jelas kalau PP Wika ini kan yang kemarin udah bersama di ini ya, Istana ya, kalau nggak salah ya. Oh iya betul. Iya, pembangunan Istana kan mereka ber-KSO nih antara PP dan Wika, kayaknya sudah mulai akrab tuh, mulai menjalin. Ikrip ya. Sudah mulai menjalin ya pendekatan tuh sekarang udah. Mungkin waktu kemarin tuh sebenarnya udah ta'aruf. Oh gitu. Iya, cuma masih belum resmi kali ya, masih di bawah tangan. Emang ta'aruf ada bawah tangan? Enggak ya. Enggak ada. Enggak ada, itu kalau yang bawah tangan. Itu yang kawin siri kali. Nikah siri kali yang. Iya ya, sorry. Deng. Terus tadi ngomong masalah BUMN Karya dan IKN, dan itu banyak banget kontribusinya dari BUMN Karya ini dalam membangun IKN di tahap yang sudah sebelumnya nih, tahap 1 nih. Di situ ada Hutama Karya ya, ada Waskita juga, PP, ada Adi, ada Wika. Jadi mereka juga sudah cukup berkontribusi banyak ya BUMN Karya dalam membangun IKN. Iya. Ngomong-ngomong, dari 7 itu kamu punya favorit nggak sih? Atau yang punya salah satu BUMN yang punya kesan tersendiri dari 7 itu? Kalau dari 7 itu karena pengalaman ya. Iya, dari pengalaman nih, bukan pengalaman aja yang udah pernah. Kalau dari sebenarnya Brantas pernah nih kerja sama Adi, Nindya udah pernah juga. Waskita pernah juga. HK waktu gedung merah putih. KPK. Itu juga pertama kalinya sih aku bareng sama HK. Istilahnya
kita ngawasin HK, kita sebagai manajemen konstruksi di gedung KPK, di mana kontraktornya adalah Hutama Karya. Betul, di situ memang kita banyak belajar di situ. Ilmu yang didapat di situ dan lain dari proyek-proyek lainnya, ya. Itu pun memang itu proyek Badabes. Ntar mamennya tersinggung nih dipakai terus. Wah, kita kan mamen juga karena tiap hari kita pasti nonton mamen. Mamen colek ya kita ya. Colek. Jangan lupa setelah kita dicolek biar ikut naik. Iya betul. Nah terus PP dan Wika, karena ini kita seringnya ke bangunan gedung ya, jadi mungkin dari sisi kelengkapan dan lain sebagainya, koordinasi di lapangan mungkin PP kali favoritnya. Favorit kamu pribadi ya? Aku pribadi ya. Ya yang lainnya mungkin punya sendiri-sendiri, tapi boleh aja sih nanti kan kita pengalamannya di sendiri-sendiri. Iya, nanti teman-teman yang udah punya pengalaman, mungkin salah satu karyawan dari BUMN tersebut, atau mungkin teman-teman yang pernah punya ya hubungan dengan BUMN karya tadi, boleh deh komentar positif maupun ya mungkin kritik juga boleh sih, supaya membangun semuanya. Iya, biar menjadi lebih baik aja. Jadi lebih baik, iya. Sesuai sama ini ya, program merger ini kan untuk penyehatan. Gitu, meningkatkan kualitas gitu. Jadi kita harapkan juga dari kritik-kritik itu juga bisa menambah kualitasnya karya-karya ini. Kalau Mas Adi sendiri? Ada nggak ya? Kalau aku sih karena namanya sama dengan aku ya, aku pakai yang Adi aja deh. Mentang-mentang bajunya merah, guys. Tapi saya bukan orang Adi loh ya. Memang bukan nama saya Adi. Kebetulan ya dicocok-cocokin aja yang kira-kira cocok gitu. Cocologi. Iya itu. Ya ngomong masalah BUMN, mungkin yang dulu sih, Kak. Dulu kan kita sering denger nih, kadang kalau yang subkon ikut BUMN tuh kadangnya tuh pembayarannya lama. Iya sih. Tapi mungkin dulu. Oh, itu dulu. Mungkin sekarang, juga udah lunas. Mungkin. Dulu, tapi sekarang sih kayaknya ya nggak tahu sih. Itu cuma kadang kita kan dicurhatin nih sama temen-temen subkon gitu atau apa ya. Mau bilang suruhan subkon ya? Enggak. Ini mewakili suara rakyat. Karena kan subkon itu kan UMKM juga, kan bagian dari UMKM itu. Jadi kita kadang ya bantu menyuarakan UMKM supaya UMKM kita di dunia konstruksi beda ya. beda. Subkon mereka termasuk ya mandor itu kan masuknya usaha kecil, mereka dia disuplai tenaga itu kan, jangan sampai mereka pembayarannya ditunda-tunda. Iya, diganti proyek selanjutnya. Iya, atau mungkin ganti proyek tahun depan kalau ada. Kasihan banget. Ya semoga aja sekarang sudah tidak ada lagi sepertinya. Harapan kan boleh aja ya guys. Iya. Terus Mas Adi. Ini ada data terkait kinerja BUMN. Kinerja BUMN dari aspek keuangan mungkin ya. Sebenarnya kita bukan orang keuangan sih ya, cuma ya kita coba-coba tahu aja deh. Jadi kalau dari catatan yang saya dapatkan nih di berita yang saya dapatkan ini. Beritanya itu ya Mas? Iya. Bukan yang di itu. Oh enggak. Jadi dari total aset 7 BUMN karya itu jika dilebur nih mencapai 443 triliun. Itu di 2023. Atau tumbuh 0,64% dari tahun sebelumnya. Itu tahun 2003 ya, belum masuk 2004 nih. Nah, adapun ini Mas, kontributor dari terbesar aset BUMN karya ini berasal dari Hutama Karya. Oh, Hutama Karya. Yang dia menggenggam dia punya 169,73 triliun sepanjang tahun 2023. Jadi perolehan ini nih meningkat 8,59% secara tahunan gitu. Cuma perlu dilihat juga nih rasio utangnya. Itu yang juga pengaruh nih terhadap kinerjanya nih. Kalau dilihat dari data yang ada ini, dari
7 BUMN sepanjang tahun 2002 sampai dengan kuartal pertama 2024 nih. Saya speak by data loh ya saya ya. Saya nggak ngarang loh ya. MK ini data, speak by data. Iya, MK tuh speak by data. Iya, makanya betul. saya lihatkan nih datanya nih. Bisa lihat di layar nih. MK-nya di hati. Nah, untuk laba bersih 7 BUMN karya itu memang paling tinggi itu adalah Hutama Karya ya di sepanjang 2002 sampai dengan kuartal pertama 2024. Tapi kalau dari sisi rasio utang itu paling besar adalah Waskita Karya sampai 7,68. Iya, utangnya gede. Untuk yang paling sehat ya Hutama Karya sih, yang utangnya paling kecil. Utang sih, tapi kecil. Jadi resikonya mungkin lebih kecil. Aduh ya, semoga aja ke depan dengan di mergernya 7 karya ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Iya, kira. Yang penting kita selalu support dengan apa langkah-langkah dari yang pertama dari kementerian yang yang terlibat ya dalam hal ini kan Kementerian BUMN dan Pekerjaan Umum gitu. Terus semoga untuk kebaikan kita semua. Iya. Oke. Udah cukup banyak ya kita ngulas, review, ngasih komentar sama berita terbaru terkait dengan merger BUMN Karya ini. Yang pastinya ini ada hubungannya banyak dengan dunia konstruksi nih, ya kan? Karena 7 karya itu ya di infrastruktur, gedung segala macam ya. Nanti hubungannya sama kita nih, MK nih. Betul. Dan yang penting jangan mager-mager lagi lah Mas Adi. Iya, merger. Merger ya. Enggak, gue enggak mager lagi kok. Udah semangat tadi sudah ngisi podcast di sini. Jadi udah charging. Udah minum kopi juga kan? Oh iya, aku lupa. Aku minum aja sebelum closing ya. Oke. Gimana? Biar semangat closingnya. Closingnya biar semangat. Oke. Sampai jumpa lagi di video Rekomtek selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda jejak kamu dengan memberikan review dan komentar versimu dari topik video ini di kolom komentar. Jika Anda suka, silahkan kasih jempol. Jika Anda tidak suka, abaikan saja. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk terus update video-video terbaru kami di channel Seputar MK. Dadah.